Salam, selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masa tua terkadang menjadi menakutkan karena ada perasaan ditinggalkan, baik sanak saudara, keluarga, apalagi perasaan ditinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur meminta agar Tuhan tidak meninggalkannya sampai masa tua dan rambutnya memutih. Memang harus kita akui bahwa menjadi tua bukanlah pilihan, tetapi itu adalah satu kepastian. Persoalannya adalah bagaimana kita seharusnya mengisi hari-hari di masa tua yang menjadi pilihan itu. Tidak sedikit yang akhirnya terjebak dalam perasaan seolah-olah merasa dibuang ketika usia makin bertambah. Kegelisahan menghadapi masa tua ini juga pernah dialami oleh orang sehebat atau sekelas daripada Daud ini. Dalam Mazmur ini, pasal 71 ayat 1 sampai 24, tercermin bagaimana perasaan Daud yang dalam masa tuanya sering muncul pikiran negatif. Dia sudah tidak setangguh ketika masih muda, di mana orang-orang yang dulunya menghormatinya dan sekarang berbalik memusuhinya, mengejek, dan terlebih lagi mengancam kehidupannya. Maka dalam kondisi inilah Daud mengenang setiap perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia mengingatkan kembali sejak dia masih muda, dia yang dulu telah terbukti setia dan berkuasa. Kepada dialah kini ia makin bersandar dan akan terus melayani Tuhan. Usia mungkin menjadi batasan dalam kehidupan kita untuk memampukan diri beraktivitas. Tetapi tidak bagi Tuhan. Berapapun usia kita, Tuhan tetap menjanjikan memberikan kasih setia dan juga kesempatan untuk terus berbuah. Tuhan akan tetap bisa memakai kita secara luar biasa tanpa melihat berapapun umur, usia yang kita miliki sekarang. Maka dalam nas kita hari ini terlihat pemazmur hendak menjadikan hidupnya untuk senantiasa berarti bagi Tuhan, sehingga di masa tuanya. Maka pemazmur senantiasa rindu masa tuanya menjadi masa yang tetap produktif untuk terus memberitakan pribadi dan karya Tuhan yang telah dikenalnya sejak kecil. Yang menakutkan bagi pemazmur di hari tuanya bukanlah kondisi yang lemah dan bukanlah ketika dia memiliki sakit penyakit, tetapi tidak adanya penyertaan Allah di dalam diri Daud itu sendiri. Oleh karena itulah Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Perjalanan hidupnya yang telah Daud lalui tidak mudah dan tentu banyak hal yang dia pergumulkan,
banyak kesesakan yang dihadapinya. Tetapi di dalam penyertaan Tuhan, semua bisa dilalui. Dan itu semuanya adalah berkat pertolongan Tuhan. Dan tentunya kasih setia Tuhan. Maka dia menyaksikan sendiri kebesaran, kesetiaan, dan kemuliaan Tuhan. Maka pemazmur tidak tahu berapa lama lagi punya kesempatan untuk mengalami hal-hal tersebut. Tapi yang jelas, hari-hari yang ada hendak Daud pergunakan untuk senantiasa memperkenalkan Tuhan yang dikasihinya kepada setiap generasi yang akan datang. Maka dalam hari yang sudah dia lalui, terlebih pada masa tua, pasti semua kita akan menjalaninya. Tetapi biarlah bagaimana kerinduan pemazmur, dan itu juga menjadi kerinduan setiap manusia kepada kehidupan kita, kerinduan setiap anak-anak Tuhan untuk senantiasa Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan itulah kerinduan kita. Bagaimana Tuhan senantiasa di usia tua, Tuhan senantiasa memakai kehidupan kita menjadi saksi Tuhan dan juga menjadi satu alat untuk memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, sahabat Saruhai yang dikasihi Tuhan, maka kita harus senantiasa menjaga kondisi kita dengan baik, menjaga hubungan kita dengan baik, baik jasmani, baik juga rohani, supaya kita juga Tuhan perkenankan, Tuhan berkenan memakai kehidupan kita untuk menjadi alat-alat Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kita terus dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, walaupun sampai hari tua, dengan menjadi saksi Tuhan dan memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami nikmati hingga pada usia kami, hingga pada saat ini. Oleh karena itu, kami juga seperti Daud memohon kehadapan Tuhan. Hendaklah kasih setiamu tidak meninggalkan kami. Tapi bagaimana kasih setia Tuhan senantiasa bersama dengan kami, memakai kehidupan kami dan memampukan kami supaya kami senantiasa menjadi alat-alat Tuhan di dalam memberitakan kabar baik, mendatangkan shalom dalam kehidupan kami dan persekutuan kami. Kiranya kami juga bisa mendatangkan kabar baik, mendatangkan berita-berita baik sesuai dengan kehendak Tuhan kepada sahabat-sahabat kami. Dan demikian juga melalui pribadi kami, melalui perlakuan, ucapan, dan perbuatan kami. Maka ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa dalam usia bagaimanapun, baik mulai usia muda, usia yang tua, agar kami senantiasa menghitung, memakai, dan memanfaatkan setiap momen, agar kami menjadi saluran berkat Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk hari-hari ke depan, dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan hidup, tetapi hikmat yang daripada Tuhan memampukan kami untuk melalui segala rintangan perjalanan kehidupan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang akan berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selamanya. Amin.